Warga Jalan Haji Asmat Ujung, Kebonjeruk, Jakarta Barat, pekan lalu dikejutkan dengan kasus tewasnya mahasiswi Universitas Esa Unggul. Korban dihabisi di dalam kamar kontrakannya beberapa saat setelah berkomunikasi dengan sang kekasih. Cari. Pagi itu, ada pemandangan yang berbeda di sekitar Jalan Haji Asmat Ujung Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah anggota kepolisian Polsek Kebonjeruk dan Polres Jakarta Barat nampak berada di sebuah rumah kos lantai 2 ini. Rupanya beberapa saat lalu seorang gadis berusia 22 tahun penghuni salah satu kamar kos ini ditemukan tewas bersimbah darah. Peristiwa ini pun sontak membuat perhatian warga sekitar. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil identifikasi, gadis yang menjadi korban pembunuhan ini bernama Tri Aryani Puspo Arum. Ia merupakan mahasiswi semester akhir Universitas Esa Unggul, Jakarta. Jasad Arum pertama kali ditemukan oleh Zainal Abidin, kekasihnya. Saat itu, Zainal menemukan tubuh Arum sudah tergeletak bersimbah darah di dekat kamar mandi kos. Kondisinya mengenaskan. Ada luka tusuk di bagian lehernya. Dan beberapa saat sebelum ditemukan tewas, Zainal Abidin juga sempat berkomunikasi dengan Arum. Sementara itu, untuk mencari jejak pelaku, polisi menurunkan anjing pelacak. Cari. Polisi juga membawa sejumlah barang bukti dari kamar kos korban. Dari beberapa keterangan saksi, ya, memang kami menduga ini dengan luka yang ada di korban bisa saja pembunuhan. Nah, keterangan-keterangan saksi ini lagi kita intensif untuk menyimpulkan. Sejauh ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dan masih ada saksi-saksi tambahan yang bisa memfokuskan kejadian ini supaya kita bisa membuat terang tindak pidana yang telah terjadi. Suasana haru nampak terlihat saat orang tua, kerabat, dan keluarga korban berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selanjutnya jenazah Arum pun dibawa ke rumah duka di Jalan Al-Basyor, Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Samping. Di tempat inilah jenazah Tri Aryani Puspo Arum disemayamkan. Satu persatu kerabat dan keluarga berdatangan untuk mengiringi jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Wajah-wajah duka nampak terlihat dari mereka yang hadir.
Usai disolatkan, jenazah Arum kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Itu mana gigi? Itu gigi lah, pakai lah apa saja. Ini gigi sebelah sini. Kasim, ayah korban, sepertinya mencoba tegar dalam menghadapi ujian berat ini. Namun akhirnya Kasim tak kuasa menerima kenyataan pahit yang menimpa sang anak. Jalan. Lantas, siapakah orang yang tega membunuh Tri Aryani Puspo Arum? I can't really picture exactly where, but I remember he has scar. His body is not fair as you. He is like a brownish Indonesian. Hingga kini, siapa pelaku yang telah menghabisi nyawa Tri Aryani Puspo Arum masih diburu polisi. Berbagai spekulasi pun muncul menyoal motif pembunuhan ini. Ada dugaan Tri Aryani Puspo Arum tewas karena persoalan asmara. Ada pula yang menduga ini kasus perampokan murni, mengingat telepon seluler, laptop, dan dompet milik korban telah raib. Cari. Salah aja, salah. Baju salah. Kasus tewasnya mahasiswi SA Unggul Tri Aryani Puspo Arum hingga kini masih menjadi misteri. Pihak kepolisian mengaku sedang bekerja keras untuk menemukan pelakunya. Sejumlah spekulasi pun muncul terkait siapa pelaku dan apa motif kasus pembunuhan ini. Tim menyingkap tabir sempat mengunjungi tempat kejadian perkara, di mana Arum ditemukan sudah tidak bernyawa di dekat kamar mandi kosnya. Di tempat ini kami bertemu dengan Clifford, warga negara Nigeria yang secara kebetulan tinggal persis di sebelah kamar kos Arum. Kepada kami, Clifford menceritakan bagaimana awal mula Arum ditemukan tewas. And the next person I saw was her, a lady on hijab, a young girl on hijab. She looks like maybe between 17 to 21 years. So she was like calling for help, and then she left the room and then came over to the balcony and then staring if the help or whatever is coming and looking. And then within 3 or let's say maybe 30 seconds or thereabout, a young man, the one that met me the first time, the same young man, the slim young man, now rushed up crying. And then I was like, now I know something is really wrong with my neighbor. And then I stood out on trying to move in with them to see what was happening. The chubby girl just said, "Mister, please help." Clifford juga menceritakan kalau sehari sebelum ditemukan tewas,
ia sempat melihat Arum sedang bercengkrama dengan seorang lelaki. I saw her standing with someone. The person was standing right here on top. At the balcony? Yeah. And then she opened her door. He was like composed, not stressed, you know. His face is unusual because I never saw him before. Okay. And then what next? The only feature I could remember now is he looks odd. He looks odd. Yeah, his face has scar. Scar. Yeah. Where? I can't really picture exactly where, but I remember he has scar. His body is not fair as you. He is like a brownish Indonesian. Tri Aryani Puspo Arum ditemukan tewas secara mengenaskan di kamar kosnya. Untuk mengetahui siapa sebenarnya Arum, tim menyingkap tabir sempat mengunjungi kediamannya di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur. Di tempat ini kami bertemu dengan ayah dan ibu kandung Arum. Kepada kami, ayah kandung Arum menceritakan awal pertama kali mendengar musibah yang menimpa putri bungsunya itu. Jadi pertama kali telepon diinformasikan bahwa almarhum itu di kosan kena serangan angin duduk, langsung dibawa ke rumah sakit. Ya setelah itu beberapa menit kemudian ada telepon lagi, almarhum hidungnya keluar darah. Nah itu setelah berapa menit lagi ada telepon lagi, almarhum sudah tidak tertolong. Ya saya juga setelah itu saya juga kaget juga, tapi saya juga udah pasrah. Karena apa? Mungkin udah waktunya diambil sama Yang Maha Kuasa. Menurut Kasim, hingga saat ini keluarganya masih belum mencurigai siapapun terkait kasus tewasnya Arum. Tak hanya itu, Kasim juga berharap agar pelaku segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Seandainya itu yang tersangkanya sekarang nanti menonton yaitu ya, nonton, saya mohon bertanggung jawablah dengan perbuatannya, menyerahkan dirilah kepada yang berwajib gitu. Jadi berani berbuat harus bertanggung jawab, jangan berani mengumpat gitu loh. Nanti cuma ngumpat doang kan, tapi walaupun ngumpat karena ini nyawa, pasti ketangkep juga. Daripada nanti lama-lama juga ketangkep, kenapa nggak lebih baik dan menyerahkan diri sekarang aja gitu. Sementara itu, Sri Ratna Tejowati, ibu kandung Arum, mengungkapkan ada yang berbeda dari sikap Arum sebelum peristiwa naas itu menimpa anaknya. 1 minggu ini deh, banyak diem sampai kemarin juga kan, aku bilang sama Mas, kok Arum diem aja ya, nggak ngomong apa-apa, tapi malam minggu sempat makan bareng. Karena aku anggap karena diam itu karena sibuk gitu kan, mungkin kerjaannya numpuk, terus dia mau ujian gitu kan, bisa dimaklumin gitu. Di mata sang ibu, Arum juga dikenal sebagai anak yang mandiri. Seorang ibu pasti anaknya lalu ya depan orang lain baik, menjadi anak yang baik, dia mah baik. Ya, dia punya prinsip nggak mau ngerepotin orang tua. Kalau bisa sendiri, dia berusaha untuk sendiri. Tri Aryani Puspo Arum, anak bungsu dari pasangan Kasim dan Sri Ratna Tejowati ini, kini telah menghadap Sang Khalik. Kepergiannya secara tragis masih menjadi misteri. Semoga aparat kepolisian bisa dengan segera meringkus pelaku yang tega berbuat keji. Kasus-kasus kriminal besar sepertinya kerap muncul di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, mengingat masyarakatnya yang heterogen. Semoga 2 kasus tadi bisa membuat kita lebih waspada dan berhati-hati dalam bertindak. Jumpa lagi pekan depan di program Menyingkap Tabir dengan kasus-kasus kriminal lainnya.
Terima kasih.